kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan meskipun di luar udara dingin sekali dan hujan terus-menerus, jagalah imun kalian selalu supaya kita bisa tetap fit dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan berlatih tentang penggunaan have, has, dan had. Nah, masing-masing soalnya seperti biasa 10 detik. Silakan gunakan waktu yang tersedia. Oke, kita langsung ke number 6. Mulai. Time is up. Everyone who wants to follow TOEFL blank 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 do registration first. Setiap orang, yang ingin mengikuti TOEFL titik-titik melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, everyone di sini dihitungnya tunggal ya. Satu persatu orang. Jadi setiap orang. Nah, who di sini artinya bukan untuk menanyakan seperti pada who are you atau who is that, siapa itu. Who di sini adalah sebagai penghubung, yaitu dalam relative pronoun ya, artinya yang. Nah, who di sini menerangkan everyone. Tapi jadi who itu menerangkan orang sebagai subjek. Misalkan everyone-nya sebagai objek ya, pakainya whom. Atau misalkan di sininya bukan everyone tapi benda, who-nya berubah menjadi which atau that ya. Nah, jadi who di sini bukan menanyakan siapa tapi artinya yang ya, relative pronoun. Jadi setiap orang yang wants-nya itu menginginkan. Nah, kenapa one-nya pakai s? Karena everyone dihitungnya she atau he ya di sini. Jadi one-nya pakai s ya. Wants to follow, untuk mengikuti TOEFL. Apa itu TOEFL? TOEFL adalah Test of English as Foreign Language, yaitu sebuah tes yang harus kita lalui ya, untuk kita apabila kita ingin melanjutkan kuliah atau bekerja di luar negeri. Nah, tes ini dimaksudkan untuk membantu kita mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan baik di luar negeri, di mana negara-negara yang akan kita kunjungi adalah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Nah, makanya kita harus mengikuti TOEFL dulu gitu. Misalkan di perkuliahan di universitas di luar negeri, otomatis kita menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, TOEFL ini menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa mengikuti perkuliahan di luar negeri ya, di universitas di luar negeri. Jadi harus mengikuti TOEFL untuk mengikuti TOEFL titik-titik melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi di sini merupakan sebuah keharusan ya. Coba kalau option A, have had. Lihat, everyone-nya tunggal ya. Nggak boleh pakai have, tapi pakai has. Dan has had itu artinya telah. Coba, setiap orang yang ingin mengikuti TOEFL telah mengikuti registrasi. Justru ingin itu berarti belum ya, belum menjalani TOEFL. Jadi kalau telah nggak cocok. Kalau is having sedang mempunyai, melakukan registrasi ya, sama sekali nggak cocok. Kalau has to, harus. Nah, ini has to itu artinya harus sama dengan must, di depannya harus verb ke-1. Nah, ini cocok. Do itu kan verb ke-1 ya, artinya mengerjakan atau melakukan. Nah, kalau di had itu telah mempunyai tapi bentuk lampau. Nah, nggak cocok dengan kalimat ini karena ini kalimat menggunakan tesis present tense. Berarti jawaban terbaiknya adalah option C. Oke, next number 7.
Mulai. Time is up. I blank 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 any idea about how to solve that problem. Saya titik-titik ide ya. Saya titik-titik beberapa ide tentang how to itu bisa caranya bagaimana atau bisa cara juga ya. Jadi saya titik-titik ide tentang cara untuk memecahkan masalah itu. Berarti di sini harus have has sebagai kata kerja utama, yaitu artinya mempunyai ya. Nah, kita lihat tenses yang paling cocok apa? Ya, option A. I'm not having. Sedang. Tidak sedang ya, karena ada not berarti saya tidak sedang ada ide. Saya tidak sedang mempunyai ide tentang cara memecahkan masalah itu. Kalau tidak punya ide kan kalau untuk kalimat ini ya cocok nggak? Tidak sedang ada ide. Kalau masalah ide kita bukan tidak sedang, nggak punya ide gitu ya. Bukan tidak sedang ada ide gitu. Jadi nggak cocoknya di sana ya. Kalau I'm not having itu sedang tidak ada ide. Atau sedang tidak mempunyai ide ya. Kalau yang B doesn't have. Kalau I itu tidak boleh pakai does tapi pakainya do ya. Karena does itu untuk si he it. Kalau yang C didn't had. Saya tidak punya ide bisa. Tapi didn't itu di depannya harus verb ke-1, nggak boleh verb kedua. Had itu merupakan bentuk lampau dari have. Jadi ini salah kata kerjanya ya. Jadi nggak benar. Kalau yang option D, do not have. Nah, ini do cocok dengan I, ya. Karena I, you, we, they itu bentuk negatifnya pakai do. Jadi I do not, kata kerjanya verb 1. Nah, yang paling memenuhi syarat di sini adalah option D. Kalau dibandingkan dengan option A, lebih cocok option D ya. Tidak punya ide dibandingkan sedang tidak punya ide, ya. Oke, jadi jawaban terbaik adalah option D. Next number 8. Mulai. Time is up. Our room reservation blank 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 been cancelled because of my father illness. Jadi pemesanan ruangan kami titik-titik dibatalkan dikarenakan penyakit ayah saya. Nah, reservationnya tunggal ya, reservation tanpa S. Nah, ini been cancelled itu kenapa pakai been? Been itu untuk menunjukkan pasif, makna pasif ya, dari simple perfect tense. Nah, ini cancelled. Cancelled itu merupakan kata kerja bentuk ketiga dari cancelled, artinya dibatalkan. Kalau ditunda delay atau postpone ya, bedanya itu. Kalau cancelled ini verb ketiga ada been sebelumnya, artinya dibatalkan. Nah, because of itu beda sama because. Kalau because of itu dikarenakan, di depannya harus kata benda. Tapi kalau because di depannya kalimat. Misalkan ditunda karena ayah saya sakit, because my father is sick. Tapi kalau because of nggak boleh my father is sick. Kalau because of itu di depannya kata benda, yaitu seperti pada kalimat ini, my father illness, penyakit ayah saya. Nah, penyakit itu kan kata benda ya. Coba kita untuk mengisi kekosongan ini bisa dilihat dari kuncinya ini, ada ini, been cancelled. Bentuk pasif ya. Ada been verb ketiga. Kalau been di depannya verb ing itu perfect continuous tense. Tapi kalau been di depannya verb ketiga ini merupakan bentuk pasif dari perfect tense. Nah,
kalimat pasif dalam kalimat pasif dari tenses perfect tense itu adalah polanya have has ditambahkan been, kata kerjanya bentuk ketiga. Nah, have has-nya menyesuaikan dengan subjek. Lihat subjeknya adalah our room reservation, pemesanan rumah kami, ruangan kami ya, di hotel mungkin di sini. Reservation-nya satu pemesanannya tanpa s, berarti ini kata gantinya adalah is. It, maaf. Jadi kalau it have atau has? Pastinya has ya. Coba cari, ada di option C, B ya, has. Nah, artinya telah dibatalkan. Nah, kenapa nggak had to? Kalau had to di depannya nggak boleh pakai been, jadi nggak boleh had to been. Kalau had to be ya, bukan been, harus dibatalkan. Beda ya, telah dibatalkan dengan harus dibatalkan. Jadi kalau telah dibatalkan itu had been cancelled, tapi harus dibatalkan itu had to be cancelled. Jadi beda be sama been. Kalau has di sini menunjukkan perfect tense yang barusan saya jelaskan. Jadi artinya telah dibatalkan. Kalau have to itu sama dengan had to tapi konteksnya present. Kalau had to itu lampau, kalau have to itu harus tapi bentuk present ya, sekarang. Kalau will itu di depannya nggak boleh has tapi will have been ya. Jadi nggak salahnya di sini, harusnya bukan has tapi have. Will have been cancel artinya akan dibatalkan. Salah kata kerjanya ya. Berarti pilihan terbaik adalah option B. Number 9. Mulai. Time is up. Her mistress often blank 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 her by fresh fruit in the nearest market. Majikannya, nah ini her di sini merupakan possessive adjective dari si ya. Mistress itu majikan, often itu sering. Nah, often itu merupakan time signal atau keterangan waktu dari simple present tense, menunjukkan rutinitas ya, atau habitual juga, kebiasaan bisa. Nah, titik-titik, her di sini beda sama her yang ini. Kalau her di sini possessive adjective, kalau di sini her objek pronoun dari si ya. Jadi her di sini adalah orang, tapi letaknya sebagai objek ya. Jadi apa bedanya? Kalau her yang sebagai kepemilikan harus ada bendanya, kalau her sebagai objek pronoun bisa berdiri sendiri tanpa benda di depannya ya. Buy itu membeli, fresh fruit itu buah-buahan segar ya. In the itu di nearest market itu pasar terdekat. Nah, ini the nearest itu merupakan level ketiga atau superlatif dalam degrees of comparison. Kalau dekat near, lebih dekat nearer ya. Kalau paling dekat the nearest. Nah, kita misalkan bingung harus diisi dengan have, has, had. Bentuk apa di sini? Coba kalau kita langsung ke pilihan-pilihan ya. Kalau had itu di sini mempunyai ya. Coba lihat, often di sini present tense, sedangkan had itu past tense. Jadi nggak bisa. Karena di sini harus kata kerja bentuk ke satu ya. Kalau is having itu present continuous tense. Present continuous tense itu nggak boleh pakai often. Harusnya kalau present continuous di sininya now atau at present atau at this moment ya, karena menunjukkan time signal dari present continuous tense. Kalau has to harus. Kalau harus di depannya harus ada verb ke satu, nggak boleh objek pronoun, karena kalau harus membeli, has to buy, atau harus mengirimkan, has to send ya. Nah, satu-satunya yang bisa
untuk di sini ya, mengisi kosong ini adalah ini has. Has di sini bukan mempunyai tapi menyuruh. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa have has itu bisa sebagai kata kerja bentuk apa dalam present tense artinya mempunyai, bisa sebagai auxiliary pada perfect tense ya, artinya telah, bisa juga sebagai kata kerja kausatif, artinya menyuruh atau menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, dengan catatan setelah have has harus orang. Karena kalau kita menyuruh orang ya. Nah, melakukan sesuatu. Nah, cocok dengan soal ini. Jadi, majikannya sering has di sini menyuruh ya. Dan di sini has-nya bukan have. Kalau have, karena kenapa pakai has? Karena juragannya si. Hermitres itu si ya, majikannya atau he ya, satu orang berarti ini he atau si. Nah, he atau si itu nggak boleh pakai have tapi pakai has. Nah, di depannya harus orang. Kemudian kata kerja bentuk ke satu. Jadi ingat kalau misalkan have has sebagai menyuruh ya, yang artinya menyuruh, setelah objek harus ada kata kerjanya yaitu verb ke satu, artinya orang yang pertama menyuruh orang yang kedua yaitu her melakukan sesuatu yaitu membeli buah-buahan segar di pasar terdekat. Jadi has di sini artinya apa? Menyuruh ya. Oke. Dengan catatan setelah objek harus ada kata kerja bentuk ke satu. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Nomor berikutnya number 10, the last number. Mulai. Time is up. He blank 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 his medicine yet. Dia titik-titik obatnya yet ya. Yet itu menunjukkan belum. Nah, yet itu merupakan ciri dari simple perfect tense. Ya, kalau tapi untuk menyatakan belum. Nah, atau kalimat negatif ya. Kalau perfect tense itu kan untuk menanyakan sudah dan belum. Beda sama past tense. Kalau past tense itu menyatakan lampau, kebalikannya tidak. Tapi kalau perfect tense menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lampau dan masih ada hubungannya dengan saat ini. Artinya telah, kebalikannya bukan tidak tapi belum. Nah, belum di sini untuk menegaskan menggunakan yet. Jadi, yet di sini sudah jelas menunjukkan simple perfect tense. Kita cari dalam kalimat ini mana yang menggunakan tenses simple perfect tense, yaitu menggunakan have has, have atau has ditambahkan kata kerja bentuk ketiga ya. Karena ada yet berarti harus pakai not setelah have has, yaitu ada di option C. Ya. Kenapa enggak A? Kalau has to not artinya harus tidak. Has to itu di depannya verb ke satu, ya, bukan not. Jadi nggak boleh has to not. Not itu justru harus disimpan sebelum has. Nggak boleh setelah to. Kalau had to not sama juga seperti A. Cuman itu untuk lampau ya, had to. Nah kalau si ini perfect tense, bentuk negatif. Artinya belum mengambil atau belum makan obatnya. Yet di sini artinya belum. Jadi yet di sini tidak diartikan di akhir kalimat tapi di tengah. Jadi dia belum makan obatnya. Kalau yang di have been taken itu artinya pasif. Ya. Artinya diambil atau dimakan. Nah, dan have itu tidak cocok dengan he. Karena have itu untuk are you with they, sedangkan untuk she harus she, he, dan it ya. Dan artinya dia diambil obat. Ya, salah. Jadi jawaban terbaik adalah option C.
dia belum makan obatnya. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan saya mudah dipahami ya, dan ada hal yang bermanfaat yang bisa diambil. Kalau ada teman-teman ada saran atau komen pertanyaan tentang penjelasan saya di video ini, silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya supaya apa yang sudah saya sharing bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Dan silahkan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.